إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagai hamba Allah, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa disertai dengan keraguan-raguan. Jadi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu yakin, benar-benar yakin, tidak ada sedikit pun rasa ragu dalam dirinya, sehingga di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam beribadah kepada Allah, dia benar-benar mengetahui ilmunya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam keimanannya itu. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang beriman itu, yang dinamakan orang yang beriman, ya orang yang benar-benar keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu dengan keyakinan. Walaupun memang kita sama sekali belum pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada keimanan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Belum tampak dan belum pernah berjumpa sama sekali, bahkan bercakap-cakap saja tidak, mendengar suaranya juga belum. Tapi bagaimana kita ini bisa beriman? Maka keimanan yang seperti ini ya, itu dinamakan orang yang iman dengan yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Padahal kita juga tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama ini. Maka itu dalam suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dikelilingi oleh para sahabat-sahabat beliau pernah mengatakan bahwa aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka jawab Rasulullah, tidak, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku sepeninggalku. Jadi sama sekali belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi bisa beriman
dengan Nabi, dengan apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah beliau, itu beriman. Lah itu adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, harganya iman ini sangat-sangatlah tinggi, besar, tidak bisa ditukar dengan, walaupun kita memiliki emas sepenuh bumi buat menebus keimanan kita. Kelak nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu ditawarkan oleh Allah, bagaimana jika kalian diberi emas sepenuh bumi untuk menebus siksaan api neraka? Apakah kalian sanggup? Semuanya orang beriman mengatakan kami sanggup. Padahal dahulu kata Allah, aku tidak minta sebesar itu. Aku hanya minta kamu itu beriman kepadaku, menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Itu tidak kalian lakukan. Bahkan rasul-rasul kami kamu usir, tidak kamu imani. Jadi zaman mati Allah Subhanahu wa taala, harganya iman ini sangat besar sekali. Tidak bisa ditukar dengan, walaupun memiliki emas sepenuh bumi. Zaman mati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa ini keimanannya yang luar biasa, bahkan keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu benar-benar disertai dengan keyakinan, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil akhiratihum yuqinun. Kepada kehidupan akhirat itu mereka yakin. Adapun ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa saat di dunia ini itu bisa kita lihat, bisa tampak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136, yaitu orang-orang yang mereka itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Ada sikap perilaku sosial dalam kehidupannya, yakni memperhatikan nasib orang lain. Jadi menginfakkan harta walaupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang pandai menahan amarah. Bukan tidak bisa marah, tapi bisa menahan amarahnya saat diganggu oleh orang lain. Kemudian disusul dengan wal afina 'anil nas, yaitu senang memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun tampak berat tadi, disakiti orang, diganggu orang, kita bisa marah, namun kita tahan marah itu dan memberi maaf. Kemudian yang keempat, senang mengerjakan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya dan senang memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara golongan orang-orang yang bertakwa yang menempati posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu dipenuhi dengan rasa ragu dan bimbang. Golongan ini sudah ada dari sejak Rasulullah SAW diutus. Saat beliau berhijrah ke Madinah, beliau menghadapi kebanyakan dari orang-orang yang munafik. Banyak mereka hadir di masjid-masjid, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, namun hanya sekedar untuk menipu saja. Wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang ragu-ragu dan ditipu oleh angan-angan kosong. Itu orang-orang munafik. Termasuk dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Sebagian manusia itu ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Karena apa? Imannya hanya di lisan saja,
namun hatinya sama sekali tidak ada keimanannya, tidak membenarkan keimanannya yang dia ucapkan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang tampak saat di dunia orang-orang munafik semacam ini, kalau beribadah kepada Allah itu diistilahkan itu seperti orang yang beribadah di tepi. Ibadahnya itu enggak sungguh-sungguh, ragu-ragu. Di surat Al-Hajj ayat 11 Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian manusia itu ada orang yang beribadah kepada Allah itu berada di tepi, artinya ya enggak sungguh-sungguh, ogah-ogahan, males. Fa in asabahu khairun ma'an nabihi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi. Kata Allah, cirinya orang ini kalau dia diberi kebaikan, Islam mengalami kemenangan, dapat ghanimah, dapat harta fai, itu mereka senang sekali. Mereka tetap di dalam ketaatannya. Mereka muji-muji Islam, muji-muji Rasulullah. Namun sebaliknya kalau Islam ini mengalami kesulitan, mengalami kekalahan, kesusahan, mereka berbalik menjadi orang kafir. Bahkan sampai mereka ini mencela, mencaci maki agama ini dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang semacam ini dikatakan oleh Allah khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat yang lain, surat An-Nisa ayat 142, Allah juga memberikan ciri-ciri, ya, menyebutkan ciri-ciri mereka itu sebagai orang-orang yang suka menipu, malas sholat, suka riya, mencari pujian orang, bahkan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah bakal membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak sholat, mereka melaksanakan sholat itu dengan malas. Yura'unan nasa, mereka itu mencari pujian-pujian orang, riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pupuk iman kita, kita teguhkan iman kita kepada Allah walaupun sama sekali kita belum pernah berjumpa dengan Allah. Kita hanya bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita di dunia sampai di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.